Trigger warning, apapun yang saya katakan tidak akan merepresentasikan pemikiran saya sebagai seorang individu, melainkan hanya untuk kepentingan perdebatan saja. Debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Baik juri, kita akan kontekstualisasi terlebih dahulu resiliensi itu seperti apa. Resiliensi ini merujuk pada kemampuan individu untuk bertahan dalam kesulitan, beradaptasi terhadap situasi yang merugikan, dan bangkit kembali dari kondisi yang sulit. Resiliensi ini seringkali dipromosikan dalam pendidikan, dunia kerja, dan kebijakan publik sebagai suatu sifat pribadi yang diinginkan berkaitan dengan kesuksesan dan kekuatan emosional itu sendiri. Di sini pendirian kami akan setuju apabila resiliensi ini tetap diterapkan, namun kami tidak akan setuju apabila resiliensi ini terlalu diglorifikasikan dalam penerapannya. Oke, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana keadaan status quo saat ini. Masyarakat itu sangat mengagungkan narasi di mana kita itu harus kuat dan harus tetap bertahan apapun yang terjadi. Akibatnya, resiliensi ini tidak lagi sekedar kemampuan untuk bertahan, tetapi akan menjadi tuntutan sosial bagi masyarakat itu sendiri. Oke, di sini kami akan membawakan dua beban buktian. Kami akan membuktikan di mana glorifikasi resiliensi ini akan menghasilkan lebih banyak kerugian daripada manfaatnya. Yang kedua, kami juga akan membuktikan mengapa secara prinsip ini layak untuk dijustifikasi. Oke, masuk pada argumen kami. Kita lihat terlebih dahulu bagaimana urgensi yang terjadi pada status quo. Masalah yang terjadi dalam status quo ini adalah penderitaan ini yang menjadi dinormalisasikan. Ketika masyarakat itu terlalu fokus pada kemampuan individu untuk bertahan, institusi ini tidak lagi merasa mempunyai kewajiban besar untuk memperbaiki sumber masalahnya itu. Glorifikasi ini juga akan menciptakan suatu tekanan emosional ketika seseorang itu merasa bersalah ketika mereka lelah, takut untuk terlihat lemah ketika mereka itu meminta bantuan, dan pada akhirnya mereka itu akan memendam masalah mereka sampai kondisinya jauh lebih parah lagi. Ketika masyarakat itu terlalu memuji kemampuan bertahan, fokus kita itu akan bergeser dari mengapa orang ini menderita menjadi mengapa dia itu tidak cukup kuat. Hal ini akan menjadikan akar masalah sosial pada status quo itu tidak akan pernah benar-benar diselesaikan. Inilah yang menjadi urgensi sekarang. Ketika contoh, para pekerja dengan jam kerja tidak manusiawi justru akan dianggap produktif. Siswa yang stres berat karena tekanan akademis itu justru akan dianggap inspirasi prestasi. Nah, dalam dunia yang seperti ini, institusi itu menjadi malas berubah karena akan selalu ada individu yang dipaksa oleh beradaptasi pada lingkungan tersebut. Ketika suatu perusahaan itu tidak perlu lagi memperbaiki lingkungan kerja jika pekerja itu dianggap harus resilient, sekolah tidak perlu mengurangi tekanan akademik jika siswa dianggap harus tahan mental, negara juga tidak perlu menyiapkan dukungan sosial yang memadai jika rakyat itu dianggap harus kuat menghadapi hidup mereka apapun kondisinya. Glorifikasi resiliensi ini pada akhirnya akan menjadi suatu alat yang eksploitatif, di mana masyarakat itu semakin memuji kemampuan untuk bertahan, maka semakin sedikit tekanan moral suatu individu untuk menghilangkan sumber penderitaan mereka itu sendiri. Padahal masyarakat yang baik itu bukan masyarakat yang menghasilkan manusia paling tahan sakit, paling tahan kuat mental, tetapi masyarakat yang mampu meminimalkan rasa sakit dan penderitaan yang tidak perlu itu. Ya, masuk pada poin kedua, ketika resiliensi ini dijadikan sebuah standar ideal, orang yang lelah, orang yang trauma atau tidak mampu bangkit akan merasa dirinya itu gagal secara moral. Mereka itu akan merasa seperti kalau orang lain itu bisa kuat, berarti aku yang lemah. Hal ini akan sangat berbahaya karena manusia itu memiliki kapasitas emosional yang berbeda-beda, juri. Tidak semua individu itu memiliki dukungan keluarga yang baik, kondisi ekonomi yang mampu, kesehatan mental yang bagus, atau pengalaman hidup yang sama. Namun, glorifikasi resiliensi ini akan membuat masyarakat itu kehilangan empati terhadap keterbatasan tersebut. Akibatnya itu apa? Orang-orang itu akan takut meminta bantuan karena mereka itu akan takut jika dianggap lemah. Mereka itu akan merasa jika beristirahat itu mereka akan dianggap sebagai suatu kemalasan. Hal ini akan mendorong adanya represi emosi itu secara terus-menerus. Banyak orang yang pada akhirnya itu tidak akan benar-benar pulih. Mereka itu hanya dipaksa tetap berfungsi, tetap menjalankan tugas-tugas mereka walaupun mereka itu sedang dalam keadaan rapuh dan mereka itu sedang lelah sekali. Dan ketika seseorang itu akhirnya sudah tidak kuat, masyarakat ini malah sering menyalahkan individu itu karena masyarakat ini menganggap bahwa individu itu kurang kuat dalam mempertahankan kehidupannya. Bukannya mempertanyakan tekanan yang ia hadapi sejak awal. Kami itu percaya bahwa manusia itu berhak rapuh, manusia itu berhak mengakui bahwa mereka itu lelah, dan pada akhirnya seharusnya masyarakat itu memberikan ruang untuk pemulihan bagi individu-individu itu, bukan hanya mengagungkan kemampuan bertahan dari mereka. Karena pada dasarnya nilai manusia itu tidak boleh diukur dari seberapa lama ia mampu bertahan, menahan penderitaan. Ketika masyarakat itu hanya menghargai orang yang tetap kuat dalam situasi
situasi buruk yang mereka hadapi, kita itu sedang menciptakan standar kemanusiaan yang tidak adil dan manusiawi. Orang yang dipaksa terus-menerus berfungsi, bahkan ketika mereka itu sudah terluka secara emosional mereka, itu secara prinsip hal ini tuh akan layak untuk dijustifikasi, karena tujuan masyarakat itu seharusnya melindungi kesejahteraan manusia, bukan untuk memaksimalkan kapasitas manusia untuk menderita. Negara, sekolah, dan lingkungan sosial itu memiliki kewajiban moral untuk menciptakan kondisi kehidupan yang sehat dan suportif, bukan membanggakan fakta bahwa seseorang itu mampu bertahan dalam kondisi yang menyakitkan. Oleh karena itu, bangga untuk mendukung Mosi.